Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, ex-Kadif Propam Polri sudah resmi dipecat dari institusi Polri setelah banding atas utusan pemberhentian tidak dengan hormat ditolak Komisi Kode Etik Polri beberapa waktu lalu. Setelah dipecat dan kini berstatus sebagai warga sipil, Mabes Polri pun berencana memindahkan Ferdy Sambo dari tempat khusus ke rumah tahanan ke Makobrimob. Saat dikonfirmasi, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo pun membenarkannya. Dedi menjelaskan bahwa saat ini Ferdy Sambo sudah jadi warga sipil, maka kasus yang menjeratnya akan sama di mata hukum. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo akan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Irjen Ferdy Sambo belakangan dilaporkan akan menggugat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menyusul sidang Komisi Kode Etik memutuskan menolak permohonan bandingnya terkait pemecatan dirinya dari kepolisian. Sidang etik banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdy Sambo. Dengan putusan itu, Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri setelah dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Dedi mengatakan Polri siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik banding yang menolak permohonan banding para pelanggar dengan saksi pemecatan dari kepolisian, salah satunya Ferdy Sambo. Menurut Dedi, Ferdy Sambo memang punya hak untuk melayangkan gugatan sebagai warga negara. Hanya saja Jenderal Bintang 2 itu menekankan bahwa hasil putusan sidang KKEP banding yang menolak permohonan banding Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Berita kedua, pasca ledakan yang terjadi di pekarangan kosong dekat asrama polisi di Grogol, Sukoharjo, kondisi di sekitar TKP dijaga ketat oleh polisi. Pantauan lapangan tribunsolo.com garis polisi terpasang di sekitaran lokasi kejadian. Sementara itu polisi juga masih berjaga di TKP. Selain itu nampak dua mobil yang berada di dalam garis polisi. Satu mobil itu berwarna putih, sementara mobil yang lain berwarna hitam. Adapun mobil yang berwarna putih nampak mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Pintu sebelah kanan mobil yang menghadap ke pekarangan terlihat penyok. Sementara itu aktivitas warga berjalan normal. Terpantau warga masih lalu lalang di sekitaran TKP. Diberitakan tribunsolo.com sebelumnya sebuah ledakan terjadi di kawasan asrama polisi di Grogol, Sukoharjo pada Minggu 26 September 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan jika ledakan yang terjadi bukan karena aksi terorisme, melainkan ledakan dari bubuk hitam bahan pembuatan mercon barang bukti operasi kepolisian. Akibat dari peristiwa itu, seorang anggota polisi bernama Bribka Dirgantara Pradipta mengalami luka bakar 70%. Lebih jauh, Kapolda belum bisa memastikan ada unsur kelalaian atau pelanggaran dalam kasus ini. Karena korban belum bisa dimintai keterangan karena mengalami luka bakar di rumah sakit. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.